Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, silakan baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti Qurratu A'yun, Muhammad An-Nawawi, Behaki, Ocha. Baik, hadir semua ya. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang akhlak terpuji dalam bertamu. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Sikap dan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Ya, jadi akhlak terpuji itu ialah sikap dan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Akhlak terpuji ini mencakupi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ketika bertamu, baik itu kita ketika bermain bersama teman, ataupun kita dalam keadaan sendiri. Itu memiliki akhlak tersendiri. Jadi, akhlak terpuji itu juga terdapat pada dalam bertamu. Ada yang adab dalam Ya, adab dalam bertamu itu ada dan juga memiliki beberapa poin. Yaitu yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Hendaknya kalian sebelum memasuki rumah tamu, ketika kalian itu bertamu ke orang lain, hendaknya kalian itu mengucapkan salam terlebih dahulu, karena ketika kalian mengucapkan salam itu sama seperti kalian mendoakan si pemilik rumah, dan ketika si pemilik rumah ini menjawab salam kalian, itu sama halnya seperti kalian juga didoakan oleh sang pemilik rumah. Jadi karena itu ketika kalian bertamu, hendaknya kalian itu sebelumnya mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua itu menawarkan bantuan. Ketika bertamu itu, ketika kalian sudah dipersilakan masuk, kalian hendaknya menawarkan bantuan, ataupun kalian bisa mengatakan permisi Bu, permisi Pak, ataupun permisi Kak, apa ada yang bisa kami bantu? Karena kemungkinan ketika kalian bertamu, orang rumah itu sedang melakukan entah beberes ataupun sedang masak. Kalian meminta mereka untuk menyuruh kalian. Kemudian tidak mengetuk pintu rumah yang hendak kalian tamuin itu sebanyak 3 kali. Itu batasnya itu 3 kali, karena hendaknya kalian membatasi ketukan. Kemungkinan si pemilik rumah itu sedang pergi keluar. Jadi Rasulullah mengatakan ketika kalian bertamu, maka kalian boleh mengetuk pintu yang hendak kalian tamu ini sebanyak 3 kali. Dan jika 3 kali ini ketika 3 kali ketuk kalian tidak mendapatkan pintu itu terbuka, kalian boleh pulang. Kemudian tidak mengintip di dalam rumah. Ketika kalian bertamu juga, kalian tidak boleh mengintip. Misalnya kalian sudah mengetuk 3 kali, tapi rumah itu nggak terbuka-buka. Jadi kalian penasaran kenapa nggak buka-buka gitu rumahnya kan. Nggak boleh kalian intip, nggak boleh mengintip rumah orang, baik itu rumah teman ataupun rumah saudara sendiri, karena setiap rumah itu memiliki privasi masing-masing. Kemudian itu menghargai apa yang dihidangkan.
ketika kalian sudah memasuki rumah, misalnya sudah ditawarkan boleh silakan masuk, misalnya gitu kan, kalian dihidangkan dengan makanan yang nggak kalian sukai ataupun kalian sedang kenyang, hargai. Misalnya Bu maaf, misalnya kalian tidak ingin memakannya, Bu maaf ya saya tidak bisa makan, saya baru siap makan, atau setidaknya kalian makanlah sedikit untuk menghargai apa yang mereka hidangkan. Kemudian itu tidak mengganggu. Misalnya kalian ada dalam bertamu itu kan tidak mengganggu. Misalnya kalian bertamu nih, ada perabot rumah banyak, kalian bertamu ke rumah orang kaya, perabotnya itu banyak-banyak, kalian nggak boleh mengusik harta-hartanya itu. Kalian cukup diam, duduk di tempat yang dipersilahkan, nggak boleh mengganggu ketenangan orang rumah. Kemudian mengucapkan selamat tinggal ketika berpisah. Ketika kalian selesai dalam bertamu, kalian boleh bilang, Bu, saya pamit ya Bu, sudah maghrib misalnya, ataupun Bu, saya izin pulang ya Bu, makasih udah mau menghidangkan saya ini. Ataupun kalian mentuturkan nama sendiri, Bu, Ratu pulang ya Bu, makasih Bu udah mau kasih makan. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan dulu. Pecah aja Pak. Bertamu harus dilakukan dengan sopan, seperti meminta izin, memberi salam, menjaga sikap, dan berterima kasih saat pulang. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, kalau misalnya kalian bertamu, utamakan adab dalam bertamu, yaitu dia yang tadi kita pelajari, mengucapkan salam, tidak mengganggu, tidak mengetuk pintu tidak lebih dari 3 kali, tidak mengintip, itu termasuk ke dalam adab dalam bertamu. Kemudian setelah kita mempelajari ini, Ibu kasih kalian melihat media pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Kemudian kita akan membuat sesi tanya jawab. Yang bisa menjawab dapat 2.000. Itu cuma 3 orang ya, 3 orang tercepat. Caranya itu sebelum kalian menjawab, kalian angkat tangan dulu. Saya Bu, jangan langsung saya Bu, langsung jawab. Saya Bu, tunjuk tangan dulu, baru ngejawab. Paham? Ibu kasih waktu 2 menit untuk melihat ini. Setelah itu kalian Ibu tutup 2 menit ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah ya, udah lihat kan? Nah, Ibu tutup ya. Tanya jawab pertama. Coba sebutkan 1 akhlak terpuji ketika kalian bertamu. Besar suaranya Kak. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Besar suaranya Kak, nggak dengar Ibunya.
Ulang Bu, ulang Kak. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, tidak boleh mengetuk sebanyak 3 kali. Ya. Bukan, tidak boleh mengetuk sebanyak lebih dari 3 kali. Jadi kalian tuh boleh mengetuk, tapi batasnya 3 kali ya. Nggak boleh mengetuk lebih dari 3 kali. Itu termasuk dalam adab. Pertanyaan kedua, kakak nanti ingat ya, beda sama ibu ya. Coba sebutkan satu contoh akhlak terpuji, sabar, yang pernah kalian lakukan. Satu, Menghargai menghargai yang dihidangkan orang lain saat bertamu saat bulan ini puasa. pertanyaannya Kak. Sebutkan satu contoh akhlak terpuji ketika kalian bertamu. Ketika kakak bertamu itu apa? Pernah yang alami? Sebenarnya? Mengucapkan salam saat masuk. Sebenarnya Kak, Mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah. itu aja. Ya. Nggak ada lagi. Ya. Selanjut pertanyaan terakhir ya. Kalian sebutkan apa manfaat dalam bertamu dan apa manfaat mengucapkan salam ketika bertamu. Apa manfaat seseorang itu bertemu dan apa manfaat seseorang bertemu itu mengucapkan salam. Kan tadi ibu udah jelaskan. Lagi-lagi manfaat mengucapkan salam tadi apa? Maaf ucap. Mengucapkan salam. Ketika seseorang mengucapkan salam, kan tadi ibu ada bilang. Mendoakan orang yang mengucapkan salam. Besarkan suaranya. Mendoakan orang yang mengucapkan salam. Ketika kita mengucapkan salam, itu sama seperti kita mendoakan orang tersebut. Ketika kita mengucapkan salam kepada sang pemilik rumah, kita mendoakan sang pemilik rumah. Ketika sang pemilik rumah itu menjawab salam kita, itu sang pemilik rumah juga mendoakan kita kembali. Dan juga manfaat yang tadi ibu bilang, manfaat dalam bertamu itu, sang tamu itu membawa rezeki kepada sang pemilik rumah, dan ketika tamu itu tersebut pulang, dia juga membawa dosa-dosa sang pemilik rumah. Jadi kesimpulannya, kita boleh menerima banyak tamu, dan ketika kita bertamu, hendaknya kita memiliki adab. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk esok harinya. Ibu akhiri, mohon maaf bila ada salah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.